Gak mau disalahkan, malah membanding-bandingkan. Wow, kata itu kita sematkan untuk pelatih timnas U23, yaitu Gerard Van den Berg, yang curhat ke media tentang keluh kesahnya serta alasannya kenapa ia gagal membawa timnas Indonesia untuk berkiprah di Piala Asia U23 musim depan. Ini menjadi sebuah tamparan yang cukup pedas ya bagi timnas Indonesia yang mana sebelumnya berhasil lolos ke semifinal dan bahkan hampir lolos ke Olimpiade, tetapi alangkah pahitnya kita malah gagal untuk tampil. Jangankan untuk lolos dari fase grup, kita untuk tampil aja nggak lolos. Padahal di fase grup ini, ya di babak kualifikasi ini, kita bermain sebagai tim tuan rumah. Berarti secara nggak langsung kita diuntungkan karena kita bermain di hadapan puluhan ribu supporter. Kita main dengan cuaca kita main dengan di lapangan kita yang notabene pasti tidak akan kesulitan dalam proses adaptasi. Tetapi alangkah naifnya, alangkah sialnya, kita malah gagal finish di peringkat kedua terbaik. Jangankan untuk dari juara grup ya, untuk peringkat dua terbaik aja kita gagal, guys. Jangankan untuk meraih dua kemenangan, jangankan untuk meraih 3 kemenangan, meraih kedua kemenangan aja pun gagal gitu loh. Dan yang paling pahit waktu ngelawan Laos yang mana kita malah gagal cetak gol dan juga malah seri. Dan yang lebih pahit lagi lawan Korea kita nggak bisa cetak shot on target. Dan di sini Gerard Van den Berg langsung memberikan alasan-alasan pamungkasnya. Iya. Kita tahu Gerard Van den Berg ini pasti sedang dibanding-bandingkan dengan pelatih sebelumnya, ya kan? Yaitu Sintayong. Dan dia juga kayaknya kelihatan emosi nih. Gerard Van den Berg kesal juga kalau misalnya apa yang dia buat ini selalu aja dibanding-bandingkan dengan Sintayong. Sintayong aja gitu ya kan. Dan itu wajar. Kenapa? Karena pelatih sebelumnya punya prestasi yang cukup mengkilau. Kan? Sedangkan dia masih memang butuh proses lah ya kan. Tapi ya itu tadi, tahulah netizen Indonesia kan, ketika lagi sayang-sayangnya, lagi bagus-bagusnya bersama dengan Sintayong, malah diputus dengan kayak gini. Ya jadi korban daripada pelampiasan netizen kekesalannya kalau misalnya nggak dapat prestasi ya gini. Karena sebelumnya supporter timnas itu udah mulai percaya proses, udah mulai dapatkan hasilnya, tiba-tiba disabotase kayak gini ya kan. Nah jadi sesuai dengan judul, Gerard Van den Berg ini nggak mau disalahkan. Jadi dia itu punya alasan lah ya kan. Dia bilang, ya waktuku mepet, kata dia ya kan. Begitu juga kualitas timku kayak gini, biasa aja, nggak ada spesialnya katanya ya kan. Cobalah, terus dibanding-bandingkannya ya kan, ditantangnya juga gitu. Cobalah itu pelatih sebelumnya, bilang kan STY gitu kan. Bisa nggak dia kira-kira buat tim ini lebih baik daripada yang telah aku buat dengan persiapan dan kualitas pemain yang ada saat ini, katanya. Mak Jang dalam hati kan mikir ya kan, dia nggak tahu aja Sintayong dulu bawa 3 timnas lagi gitu loh. Dia cuma fokus ke 1 loh, cuma U23. STY U20, U23 timnas senior. Cobalah 3 timnas dipegangnya dan semua dilatihnya satu-satu. Dan tahu yang dilatihnya itu bukan formasi taktik, cara passing, kan, cara crossing, kontrol bola, itu yang dilatih sama Sintayong dulu. Fisik lagi cobalah, pola makan. Padahal aturan itu bukan jatah pelatih kepala aturan yang ngelatih kayak gitu lagi kan. Nah tapi itulah dulu Sintayong cobalah. Dia tinggal di Indonesia karena dia tahu PR Indonesia besar kali dengan integritasnya, dengan rasa tanggung jawabnya, dia benahi itu semua. Gitu loh. Mungkin kalau Sintayong dengar statement itu, waduh ketawa dia. Mungkin kalau dia cerita ya Sintayong, mungkin bakal malu itu Gerard Van den Berg mendengar statement daripada Gerard Van den Berg yang mengatakan, aku pengen tahu coba gimana itu Sintayong kalau ngelatih timnas U23, kira-kira lebih baik nggak dengan apa yang aku buat sekarang ini, hasilnya, pencapaiannya. Lah, dia nggak tahu aja Sintayong bisa meloloskan U20 ke Piala Asia, U23 ke Piala Asia, bahkan timnas senior ke Piala Asia main di kandang lawan di Kuwait sana. Yang belum pernah Indonesia lolos sebagai jalur kualifikasi, ini lolos sebagai jalur kualifikasi dan bukan tuan rumah ya. Dan dia nggak jadi tuan rumah di kualifikasi itu. Dan mengandalkan mayoritas pemain lokal. Strikernya pun striker cadangan di Liga 1, cobalah. Sama-sama cadangan nih kan.
Nah, seperti itu. Tapi apa? Oke, main loh. 16 besar lagi pun di Piala Asia. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Gerard Van den Berg ini ngeles aja sebenarnya, ya kan. Ya walaupun sebenarnya kayak mana juga kita bilang kan ya, sebenarnya yang patut disalahkan ini pihak federasi juga sebenarnya, bukan hanya Gerard Van den Berg, satu paket orang ini kan gitu. Gerard Van den Berg sebenarnya pun kasihan juga. Kenapa? Dia ya kayak mana ya, beban mental dia pun besar kali kan, beban moral dia. Karena contoh Sintayong prestasinya luar biasa, tiba-tiba dia datang ngelatih waktunya mepet juga gitu kan. Ya siapa suruh diambil, udah tahu kayak gitu. Tapi gimana lagi kan, ya serba salah lah. Ya udahlah, kita doakan aja lah. Kalau memang apa, kalau kata ketua kita apa, sabar ya kan, ya udah sabar. Tapi kayaknya Gerard Van den Berg gak bisa sabar, makanya dikeluarkannya unek-uneknya, ya kan. Sampai aku yang lucu itu sampai itu sih, dia banding-bandingkan dengan pelatih sebelum itu, kayak ngakak kali, kayak udah di fase titik terendah daripada Gerard Van den Berg deh, serius. Tapi yang lucunya kok nggak banyak ya pudit-pudit bahas timnas U23 ini ya, gagal ya. Buat kontennya pun jarang ku tengok ya kan. Tapi kalau udah menang semangat kali ya kan. Podcast sana, podcast sini, ya kan. Buat berita sana, berita sini, diundang sana, diundang sini. Wah udahlah. Oke, nah selanjutnya ini apa ya? Kalau ini kan Gerard Van den Berg ngeluh nih, ya kan, masalah mepet persiapan. Dan gitu juga kualitas pemainnya kurang kata dia, ya kan. Lah ini kan dia ngeluh nih. Aku masih ingat dulu Sintayong waktu ngeluh Piala AFF jadwal padat, yang terbang sana terbang sini, ya kan. Dan gitu juga pemainnya kelelahan. Apa kata ketua umum PSSI coba saat itu? Dia ngomong ke media, jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh. Udah jalani, kan gitu. Nah ini kok nggak ada yang ngomong kayak gitu ya kan. Jangan ngeluh, jangan ngeles, udah jalani gitu. Malah justru yang diarahkan kepada Dirtek ya, biar Dirtek nanti yang menilai. Kalau dulu Sintayong mau menang kalah, bahkan kalah di semifinal Piala Asia kemarin, bakal kita evaluasi kok, kan. Ini dah lah. Iya. Kan rame tuh bilang, "Bang, STY 5 tahun di Indonesia enggaknya ada trofi," katanya. Lah, kalau bicara trofi nih ya, Jepang, kalian pikir ada 5 tahun Moriyasu itu dapat trofi bersama Jepang? Nggak ada. Kan? Mana ada 5 tahun itu, 5 tahun terakhir dapat trofi Jepang itu? Dipecat pelatihnya? Enggak. Makin oke main mereka, makin padu. Karena yang dinilai itu perkembangan daripada timnasnya. Secara individu oke, secara permainan oke juga. Kan? Kesulitan tim mereka juga oke, serta regenerasi juga oke. Jadi apalagi mau cari-cari kesalahannya ya, menang kalah kan biasa. Kalau misalnya mainnya jelek baru. Ini Jepang kalah pun mainnya oke. Cobalah kemarin di Piala Dunia, mainnya oke, paling kena penalti, tos-tosan. Ya itu hal-hal yang udah beruntung dan tidak beruntung ya, bukan karena skill lagi kan gitu. Baru juga ngeluh fisik, kan, ngeluh mental katanya. Nah ini dia kesalahan daripada Gerard Van den Berg yang belum mungkin karena mepet juga sih waktu kata dia bilang ya. Jadi dia belum menjamah apa sih masalah daripada pemain timnas U23 kita ini. Jadi Gerard Van den Berg ini terlalu naif, hanya mengandalkan banyak pemain lokal ya, tidak mengandalkan pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan. Kalau misalnya Gerard Van den Berg tahu ya, sebelum dia harusnya memainkan metode atau mungkin skema taktik yang dia inginkan, dia harus tahu ini timnas Indonesia bisa teknik dasar nggak pemain-pemainnya. Nah itu dulu lah. Karena kasihan Gerard Van den Berg, dia terlalu idealis, make teknik atau make taktik dan juga pola yang dia inginkan, tapi kualitas teknik dasar kita juga masih kurang ya, jadi nggak bisa jalan gitu kan. Beda sama Sintayong, ketika dia ngelatih timnas, ditengok dulu sebelum dia pasang formasi keinginan dia tengok dulu kualitas timnas kita ya kan. Busuk kali operan-operannya, passingnya kacau kali, kontrolnya hancur. Terakhir apa? STY bukan fokus kepada formasi dan skema taktik dulu, tapi apa? Membenahi passing-passing yang amburadul, membenahi kontrol bola yang hancur lebur, gitu-gitu. Itu dulu serius, kan? Nah, ketika udah oke, baru masuk ke fisik, digenjotlah fisik pemain. Dulu pemain kita 90 lari nggak ada ampun, 120 menit pun lari masih oke. Sekarang menit 80-70 udah ngos-ngosan kan? Itu dikeluhkan sama Gerard Van den Berg, fisik kata dia, mental lagi coba. Makanya Coach Sintayong pengen uji coba dengan tim-tim yang lebih kuat,
Kenapa? Karena dia ingin membangun mindset kalau kita jumpa tim yang lebih kuat, kita jangan takut. Kita malah aturannya bisa loh ngalahin mereka. Makanya terbukti semenjak dipegang sama Coach Sintayong, kita selalu bisa memberikan perlawanan dengan tim-tim yang lebih besar. Meskipun tidak ada garansi untuk menang, tapi setidaknya kita pede megang bola, pede membangun serangan. Kita meskipun kalah tetap kita senang. Contoh lawan Australia di 16 besar Piala Asia. Kalah 4-0, tapi tak kenapa aku bangga nonton permainan timnas saat itu. Kita menyerang, kita pegang bola, kita pegang kendali. Makanya sampai pelatih Australia bilang, memang kalau dari skor kami menang telat, tapi kalau dari segi permainan timnas lebih berbahaya katanya. Gitu loh sampai pelatih Australia ngomong. Waktu ngelawan Irak juga kita yang di Piala Asia. Memang kita kalah 3-1, tapi kita bisa cetak 1 gol dan 1 gol itu keren loh. Makanya para supporter timnas Indonesia meskipun kalah dipegang sama Sintayong, tapi kalahnya selalu menghadapi tim-tim yang kayak Irak, Australia, Jepang, tim-tim besar. Lawan Jepang juga kita pegang bola. Kita kalah tapi kita pegang bola, kita pede main itu loh. Kita pede, ada tendangan shot on target ya gitulah bahasa kasarnya. Kemarin lawan Korea memang pegang bola tapi daerah lini pertahanan kan. Bukan di lini depan, lini musuh gitu. Kalau sama STI kita pegang bola juga tapi di lini pertahanan musuh. Nah ini perbandingannya. Makanya kalau kata Gerard Van den Berg dia itu nggak mau disalahkan dalam malah banding-bandingkan dengan Sintayong bagaimana meramu timnas. Waduh, salah besar lah dia. Bumerang. Kalau cerita supporter aja salah satu supporter memberitakan kepada Gerard Van den Berg kayak gini prestasinya atau mungkin usaha yang dibuat Sintayong dengan timnas, waduh, malu kayaknya Gerard Van den Berg dengan statement yang barusan dia katakan di media itu, guys. Tapi nggak masalah lah, namanya juga Gerard Van den Berg masih orang baru, dia butuh adaptasi, ya udahlah kita kasih waktu, sabar lagi lah kalau kata beliau ya kan. Sabar, nanti udah mulai oke lagi, takutnya Gerard Van den Berg ini udah mulai oke kan. Walaupun belum ada garansi juga bakal bisa jadi oke apa enggak ya kan. Pokoknya selagi Gerard Van den Berg nggak melatih passing, nggak melatih controlling, nggak melatih crossing, jangan berharap kita untuk bermain dengan skema yang kita inginkan. Itu aja dulu. Fisiknya juga, mentalitasnya juga, ya kan? Tapi kata juara UCL, iya. Ngeri. Ya walaupun sebenarnya kalau kata beliau kan, ya ini kan kalah terhormat katanya ya kan. Iya, kalah terhormat ya kan. Kalah terhormat itu kita main banyak peluang, kita bisa cetak gol balasan, atau mungkin kita nggak cetak gol pun kita ada shot on target, kita bisa nyerang, bisa ngurung pertahanan lawan. Itu baru kalah terhormat. Lah ini kita cetak gol enggak, jangan cetak gol, shot on target pun enggak. Tah dari mana sisi terhormatnya jadinya mikir ya kan. Yang terhormat itu waktu ngelawan Jepang kalah 3-1, itu kalah terhormat. Kita kalah tapi kita berani menekan Jepang gitu loh. Aduh. Ini sebenarnya gini, aturannya Gerard Van den Berg ini analisa dulu nih timnas kita. Pemain-pemainnya gimana sih kemampuannya, baru menerapkan metode kayak guru ya kan. Kalau mau ngajar tengok dulu lah kemampuan muridnya. Jangan pula awak ngajar muridnya dengan style-style orang yang udah pintar-pintar gitu kan caranya. Beda. Ini ternyata masih agak-agak menengah ke bawah nih kualitas muridnya. Ya udah awak pun gantilah metode awak ya kan. Biar bisa mereka paham kan gitu. Gitu juga lah sebenarnya dalam bola ini sebenarnya. Iya, sok mantep kali awak ya kan. Padahal pun kalau disuruh main bola enggak jauh-jauh kali. Menang bola pun masih berantakan ya kan. Tapi apalah dah ya, kita kan bukan pemain profesional ya kan. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang curhatan daripada Gerard Van den Berg yang nggak mau disalahkan dan malah banding-bandingkan dengan STY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.